Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Nur Aini, SI, MSI, dan em, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi rezeki kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi matkul fikih pada hari ini, yaitu tentang bab puasa ya yang dibawakan oleh kelompok 3 Lilbani. Ya, tentunya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ketua kelompok di sini ada Akan, selanjutnya Fauzan, Indra, Imam, dan Fajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan dari materi puasa, yaitu di sini ada definisi, jenis, syarat, rukun, dan ketentuan lainnya. Oke, kita masuk ke definisi. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Tapi menurut syara, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti syaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dan hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, eh, kita masuk ke jenis puasa. Ya, puasa sendiri ada dua jenis ya. Jenisnya itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, jika dikerjakan, dia dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan, dapetin dosa. Nah, kalau yang sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya ada nih dalil puasa yang akan dibacakan oleh Abang Fajar. Silakan Abang Fajar. Al-Baqarah ayat 180. Ya. Baik, saya akan bacakan daripada dalil tentang puasa ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di mana orang-orang sebelum kamu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bang Fajar. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke syarat puasa. Syarat puasa nih yang wajib yaitu syarat wajib puasa Ramadan ada 5, yaitu yang pertama Islam, kedua taklif, dibebankan untuk berpuasa, yang ketiga mampu berpuasa, yang keempat sehat, 5 mukim atau tidak sedang bepergian. Nah, syarat sah puasa Ramadan yaitu ada 4. Yang pertama Islam, kedua berakal, tiga suci dari semisal darah haid, 4 mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, masuk ke rukun puasa. Rukun puasa ada 3, yaitu yang pertama niat pada setiap malamnya, yang kedua menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, bisa memilih tidak ada paksaan, dan tidak dalam ketidaktahuan yang dimaafkan. Yang ketiga, berpuasa dari terbit fajar atau subuh hingga terbenam matahari atau maghrib. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Imam Kostalani. Silakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan puasa wajib yang sering kita lakukan selama 1 bulan penuh dalam 1 kali dalam setahun. Puasa Ramadan menjadi rukun iman yang ketiga dan puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Allah mewajibkan puasa Ramadan untuk pertama kalinya saat tahun kedua Hijriah. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan yang kedua puasa kafarot yang akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Rizky Fauzan. Saya akan menjelaskan mengenai puasa kafarat. Jadi puasa kafarat merupakan puasa yang wajib dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang rusak. Puasa ini wajib dijalankan apabila bagi mereka yang merusak puasa Ramadan karena melakukan suatu pelanggaran. Nah, ini ada beberapa contoh pelanggaran yang mewajibkan kita untuk puasa kafarat. Yang pertama yaitu melanggar larangan haji. Untuk yang di dalam kurung itu adalah jumlah hari berpuasa kita. Untuk kedua, melanggar sumpah atau janji. Ketiga, membunuh karena sengaja. Keempat, melakukan hubungan suami istri saat puasa. Nah, ini yang berhubungan dengan yang kita bahas yaitu puasa Ramadan. Jadi pada saat puasa Ramadan kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau memasukkan hasyafah ke dalam fajar. Nah, itu tidak boleh memasukkan hasyafah ke dalam fajri. Kalau kita sampai melakukan berjima di siang hari ketika berpuasa, maka kalian akan kita harus membayar puasa kafarat ini. Mungkin boleh di next slide, Bang Arkan. Di next, oke siap. Nah ini mengenai kafarat sendiri. Jadi hukuman bagi orang yang membatalkan puasanya 1 hari di bulan Ramadan dengan sebab bersetubuh adalah diwajibkan baginya untuk mengkodok puasanya dan mewajibkan membayar kafarat uzma serta teguran keras karena telah merusak puasanya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan banget. Maka ini pentingnya belajar fikih dalam bab puasa ini. Jadi ini untuk membatasi pasangan suami istri sehingga tidak akan melakukan jima waktu siang hari. Nah, jadi untuk membayar karena merusak puasanya di bulan Ramadan ada 3 cara membayar kafarat. Yang pertama adalah membebaskan budak. Tentu saja pada zaman sekarang sulit dalam mencari untuk membebaskan budak. Mungkin ada tapi itu di luar negeri yang berhubungan dengan pasar perdagangan manusia. Yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Jadi berpuasanya ini harus berturut-turut, tidak boleh putus. Tidak boleh putus jika puasanya putus di pertengahan atau di akhir, walaupun 59 hari, satu hari lagi, jika kalian batal melakukan puasa tersebut atau putus, maka puasa kafarat ini harus digantikan kembali atau diulang kembali ke hari pertama. Untuk dosa yang ketiga, memberikan makan 60 fakir dan miskin sebesar mud makanan pokok atau bisa disetarakan dengan 2,5 kg. Nah, untuk ketiga cara pembayaran kafarat ini hanya berlaku untuk suaminya yang melakukan jima tersebut. Untuk istrinya tidak. Maka ini jadi disclaimer untuk seorang istri bahwa waktu puasa Ramadan itu seorang istri berusaha untuk tidak menggoda suaminya karena suaminya ini bakal jadi pelanggaran berat banget karena dia harus membayar ketiga kafarat itu. Mungkin boleh dilanjut Mas Imam. Baik, saya akan melanjutkan yaitu yang ketiga puasa nazar.
Puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan seseorang karena dirinya berhasil mendapatkan suatu kebaikan. Dalam puasa nazar ini menjadi wajib untuk dilaksanakan karena janji yang sebelumnya telah ia panjatkan kepada Allah. Jadi di sini kita nggak boleh asal bilang nazar aja, karena nazar itu wajib. Makanya kita nggak boleh sembarang ngomong. Seperti contohnya itu, jika saya berhasil dalam ujian skripsi besok, saya akan berpuasa. Maka perkataan tersebut wajib dilaksanakan. Kalau tidak, akan dituntut nanti di akhirat. Maka dari itu, kita nggak boleh sembarangan asal nazar aja. Harus dipikirkan secara matang-matang. Dan bacaan niatnya itu nawaitu sauman nazari lillahi ta'ala. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Dan puasa sunnah ini yang akan dipresentasikan kepada teman saya yaitu Oke, terima kasih Imam. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilaksanakan setelah bulan Ramadan yang biasanya dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal memiliki keutamaan yaitu akan memperoleh pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Hal itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut. Man shoma Ramadana wa atsba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahri. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Mungkin bisa lanjut. Yang kedua ini ada puasa Dzulhijjah. Bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan mulia dalam kalender umat Islam. Salah satu amalan yang dianjurkan adalah melaksanakan sunnah puasa dari tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Keutamaan puasa sunnah Zulhijjah ini diterangkan dalam sebuah hadis yang berisikan keterangan bahwa pahala ibadah puasa Zulhijjah mendapatkan pelipatan pahala dibanding ibadah di bulan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu yaitu puasa Arafah. Puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Arafah. Jenis puasa satu ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai penyambut Hari Raya Idul Adha. Keutamaan puasa Arafah adalah terhindar dari siksa api neraka. Keterangan tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berikut, yang artinya tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh, dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat itu puasa Senin dan Kamis. Puasa sunnah satu ini cukup populer di kalangan umat Islam. Puasa Senin Kamis dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi dan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran turun. Keutamaan lain puasa Senin Kamis adalah sebagai hari penyetoran amal manusia. Seperti dalam keterangan hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang kelima ini ada puasa Daud.
Puasa Daud merupakan puasa yang meneladani puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Pelaksanaan puasa ini dilakukan secara bergantian. Sehari puasa, sehari berikutnya tidak, dan seterusnya. Puasa Daud merupakan puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir, dan beliau tidur lagi pada seperenam malam terakhir. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, yang keenam ada puasa Asyura atau puasa Muharram. Puasa Asyura atau puasa Muharram dikenal dengan istilah Yaumul Asyura. Puasa ini memiliki keutamaan dapat meleburkan dosa selama 1 tahun yang telah lewat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Saudara Fauzan. Baik, terima kasih Indra. Saya akan membacakan mengenai pembatalan. Oke, terima kasih. Nah, jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6. Yang pertama, yang di sini ada 6. Yang pertama murtad. Pastinya kalau misalnya murtad itu pasti batal puasa. Yang kedua haid, 3 nifas, keempat melahirkan, 5 gila walaupun sebentar. Kalau kalian tiba-tiba gila, langsung batal itu puasanya. Misalnya keenam mabuk yang disengaja jika terjadi sepanjang siang. Maksudnya mungkin waktu malam berpuasa, mungkin kalian mabuk dan mabuknya itu berkepanjangan sampai siang, itu bakal membatalkan puasa kalian. Oke, mungkin di next slide, Bang Arkan. Oke, terima kasih. Yang lanjut, ini ada hukum membatalkan puasa. Nah, ini tergantung kondisional. Yang pertama, diwajibkan membatalkan puasa bagi orang yang haid dan nifas. Seperti sebelumnya, bahwa haid dan nifas itu termasuk pembatalan puasa, dan ini tidak bisa dihindari untuk seorang wanita. Nah, jadi kita diwajibkan untuk membatalkan puasa kita pada saat itu. Kedua, diperbolehkan. Nah, di sini contohnya adalah orang yang berpergian dan orang yang lagi sakit apabila tidak kuat. Oke, yang ketiga, tidak diwajibkan. Nah, ini tidak pula diperbolehkan seperti orang gila. Orang gila kan nggak tahu cara berpuasa, jadi dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, diharamkan. Seperti orang yang menunda qada Ramadan, padahal sebenarnya ia memungkinkan dapat melaksanakannya sampai waktu qada tersebut habis. Oke, lanjut. Mungkin dengarkan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ini ada hukuman orang yang membatalkan puasa. Nah, mungkin ini adalah orang-orang yang membatalkan puasa diwajibkan menggantikan puasa dengan 4 cara. Nah, yang pertama, orang yang diwajibkan mengkodok dan membayar fidyah, yaitu orang yang seperti apa? Nah, ada 2 macam orang yang harus membayar, yang diwajibkan mengkodok dan membayar fidyah. Yaitu yang pertama, wanita yang membatalkan puasanya karena mengkhawatirkan keadaan bayinya. Jadi untuk wanita hamil itu ya. Dan yang kedua, orang yang menunda kodok puasa sampai tiba Ramadan berikutnya. Jadi untuk wanita yang mungkin ada siklus haid, itu pasti dia akan mengkodok puasanya di hari kemudian. Dan apabila ditunda sampai puasa Ramadan tiba tahun depan, maka untuk mengganti puasa yang tahun lalu, dia wajib mengkodok puasanya dan membayar fidyah. Oke, yang kedua, orang yang diwajibkan mengkodok tanpa membayar fidyah. Nah, itu seperti apa? Yaitu seperti orang pingsan. Gitu. Yang ketiga, orang yang diwajibkan membayar fidyah tanpa mengkodok seperti orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa.
Jadi mungkin ada kakek atau nenek kalian yang mungkin sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah, tidak untuk mengkodok puasanya. Yang keempat, orang yang tidak diwajibkan mengkodok dan tidak perlu membayar fidyah, yaitu yang tadi kita tahu bahwa orang gila. Karena orang gila itu tidak tahu cara mengkodok, tidak tahu cara berpuasa, tidak tahu cara membayar fidyah. Lanjut, Bang Arkan. Baik, sini ada diwajibkan mengkodok puasa disertai harus menahan diri dari makan sampai waktu berbuka. Jadi ini kondisi di mana kita wajib mengkodok tapi kita dalam keadaan batal puasa waktu itu, tapi kita wajib untuk menahan nafsu kita sampai berbuka puasa nanti. Jadi yang pertama ada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, ia hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Jadi orang yang makan minum secara sengaja deh. Mungkin teman-teman kalian nih babang puasa tiba-tiba motornya oleng ke warteg nih. Ini dia secara sengaja dan itu wajib mengkodok dan dia juga wajib untuk nahan lapar dan haus sampai waktu berbuka. Yang kedua, orang yang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang wajib. Yang ketiga, orang yang bersahur karena menyangka masih malam padahal udah terbit fajar. Jadi untuk orang yang ketika bulan Ramadan nih, ada orang mau sahur tapi tiba-tiba ternyata sudah pagi gitu. Nah, itu orangnya wajib mengkode puasanya di lain hari setelah bulan Ramadan uh, dan wajib orang tersebut menahan lapar dan haus ketika pada saat itu dia tidak sahur. Ya, siap. Lanjutnya yang keempat, orang yang berbuka puasa karena menduga matahari sudah terbenam. Padahal uh, padahal belum terbenam gitu, belum waktu buka. Nah, padahal udah belum waktu buka, walaupun uh, sedikit lagi waktu berbuka, itu orang itu akan harus melakukan kodok. Nah, yang kelima, orang yang meyakini bahwa hari tersebut akhir bulan Sya'ban tanggal 30, padahal sudah tanggal 1 Ramadan. Jadi mungkin kadang-kadang orang bingung mengenai hilal, padahal orang tersebut nggak tahu kan deh udah masuk Ramadan atau belum. Tuh, mungkin untuk orang yang seperti itu. Nomor 6, orang yang terlanjur meminum air dari kumur-kumur atau dari air yang dimasukkan ke hidung. Mungkin untuk orang-orang yang berwudu nih, mungkin diperhatikan kembali wudunya, jangan sampai kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali doang. Itu wajib kodo gitu. Oke, lanjut. Mungkin Bang Arkan. Saya akan membacakan daripada ayat yang mengandung tentang surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم إن كنتم تعملون, yang artinya pada hari-hari tertentu sakit ataupun dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dalam puasa wajib ini asalkan mengganti daripada puasa tersebut dari hari-hari yang ditentukan. Apabila keberatan boleh diganti dengan fidyah. Shadaqallahul azim. Nah,
ada makan dan minum yang tidak membatalkan puasa. Jadi ada makan dan minum tidak membatalkan puasa, itu yang seperti apa? Nah, ini ada 7 macam. Yang pertama, melakukannya dalam keadaan lupa. Jika kita dalam bulan Ramadan nih, kita lagi puasa, tapi kita lupa kalau kita lagi sedang berpuasa dan pada siang hari kita makan. Nah, itu kita tidak dibatalkan puasanya. Namun kalau jika ingat langsung dilepeh dan nggak usah diterusin makannya. Yang kedua, tidak mengetahui hukumnya. Misalnya uh, dalam keadaan berpuasa, kalian masih ada sisa-sisa sahur di mulutnya, kayak nyangkut-nyangkut di gigi dan ketelan. Nah, itu kalian tidak tahu hukumnya. Ini bakal batal atau belum? Bakal batal atau enggak? Nah, itu tidak batal puasanya. Kalau kalian tidak tahu secara hukumnya. Yang ketiga, dipaksa oleh orang lain. Misalnya kalian mengalami pembulian di saat puasa, ada teman-teman kalian yang membuli kalian dan terus kalian dicekokin makanan. Nah, itu puasa kalian tidak batal. Tapi kalian juga jangan keenakan dicekokin makanan saat berpuasa. Oke, keempat, ketika kemasukan sesuatu ke dalam rongga mulut sebab air liur yang mengalir di antara gigi-giginya, sedangkan ia tidak mungkin mengeluarkannya. Maksudnya ya seperti saya jelaskan nomor 2 tadi, seperti sisa-sisa makanan di dalam mulut kalian yang mengalir ke tubuh kalian tanpa kalian ketahui. Oke, kelima, ketika kemasukan debu jalanan ke dalam rongga mulut. Silakan naik motor, masukkan debu mulut. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Nomor 6, ketika kemasukan sesuatu dari ayakan tepung ke dalam rongga mulut. Itu mungkin kasusnya sama seperti nomor 5. Nah, yang ketujuh, ketika kemasukan lalat yang sedang terbang ke dalam rongga mulut. Itu tidak membatalkan puasa kalian. Mungkin ini lalat bisa dibayangin seperti hewan lain yang terbang gitu ya, seperti nyamuk dan lain-lain. Nah, selanjutnya, Bang Arkan, boleh di next slide. Nahan lapar, nahan haus. Berat badan kita turun nih, kelar puasa. Kedua, menjaga metabolisme tubuh kita, mengistirahatkan lambung kita, usus kita, yang bekerja terus-terusan makan kan kita, apalagi orang yang doyan makan gitu. Jadi ini menjaga metabolisme kita, tubuh kita agar sehat terus. Jadi ketiga, mengendalikan nafsu makan. Jadi orang yang sering makan terus, kira-kira ini cocok nih berpuasa. Yang keempat, menjaga kesehatan organ tubuh seperti yang saya jelaskan tadi. 5, mengurangi resiko diabetes. Keenam, membantu menjaga kesehatan mental. Kita lebih sabar soalnya kan waktu puasa, jadi nggak meledak-meledak emosinya. 7, disenangi Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni dosa-dosanya. Baik, terima kasih dari saya, sekian. Mungkin dilatnya saya serahkan kembali ke Arkan. Alhamdulillah, baik. Ternyata sudah sampai di akhir presentasi ya. Mungkin seharusnya ini sesi tanya jawab ya, tapi karena ini secara daring, maka diskusi akan dialihkan ke Google Classroom yang telah dibuat oleh Bu Sari ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan susah-susah nanya ya guys.